Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Lia. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustazah Lia izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, Ustazah Lia izin mengingatkan kembali pijakan ketika teman-teman belajar bersama Ustazah Lia. Ada beberapa pijakan yang tentunya harus teman-teman ikuti, yaitu yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan Ustazah Lia sampaikan. Yang ketiga, pastikan teman-teman duduk siap dan duduk tegap. Dan yang terakhir, yang keempat, pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, teman-teman, apakah teman-teman suka bermain di rumah teman? Ustazah Lia yakin teman-teman pasti suka bermain di rumah teman. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat dan teman-teman perhatikan ketika teman-teman bermain di rumah teman sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 27, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, kandungan dari surat An-Nur ayat 27 ini yaitu Allah mengajarkan kepada orang-orang Islam atau orang-orang mukmin tata cara bermain yang baik di antara manusia atau di antara orang-orangnya. Nah, yaitu janganlah kita memasuki rumah orang lain kecuali sudah diberi izin dan memberi salam terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus diberi izin terlebih dahulu baru kita boleh masuk? Nah, agar kita tidak melihat aib atau aurat orang lain atau melihat hal-hal yang tidak pantas orang lain melihatnya. Nah, contohnya, ketika kita bermain ke rumah teman kita, nah, kita itu harus memberi salam dulu dan meminta izin untuk masuk. Khawatirnya ada orang yang di dalam rumah itu sedang tidak menutup auratnya atau auratnya sedang terlihat. Seperti itu. Nah, seseorang yang meminta izin untuk memasuki rumah orang lain yang ditandai dengan memberi salam. Jika tidak mendapat jawaban, sebaiknya dilakukan sampai 3 kali. Jadi ketika teman-teman memasuki rumah temannya, mohon maaf, ketika teman-teman bermain ke rumah temannya, ketika 1 kali salam teman-teman tidak mendapatkan jawaban, teman-teman boleh mengucapkan salam yang kedua. Dan ketika yang kedua salam ini tidak ada respon, teman-teman boleh mengucapkan salam yang ketiga. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan izin atau sudah mendapatkan jawaban, barulah teman-teman boleh masuk ke rumah temannya tersebut. Namun, jika tidak ada jawaban juga atau tidak ada respon, teman-teman sebaiknya pulang ke rumah dan bisa kembali lagi nanti ke rumah temannya setelah ada dapat izin, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian bermain. Bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan serta dapat menjadi sarana belajar bagi anak. Nah, bermain dengan teman ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu untuk membantu anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia kelas 2 tentang wujud benda. Nah, benda-benda di sekitar kita ini tentunya memiliki
wujud teman-teman. Ada 3 wujud benda. Yang pertama ada benda yang berwujud padat, yang kedua ada benda yang berwujud cair, dan yang ketiga ada benda yang berwujud gas. Nah, hari ini Ustazah Lia akan membahas satu persatu dari benda yang berwujud padat, kemudian ke benda yang berwujud cair, dan yang ketiga ke benda yang berwujud gas. Nah, hari ini mohon maaf, selanjutnya yang pertama kita akan membahas mengenai benda yang berwujud padat. Nah, di sekitar teman-teman pastinya ada banyak benda yang berwujud padat. Nah, benda yang berwujud padat ini memiliki bentuk yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Contohnya itu ada di sana ada penggaris, di layar teman-teman ada penggaris. Nah, penggaris ini merupakan contoh benda padat. Ketika kita memindahkan penggaris itu ke dalam satu wadah atau satu tempat, dia tidak akan berubah bentuk, akan tetap berbentuk seperti penggaris. Nah, kita pindahkan ya penggarisnya ke dalam satu gelas. Nah, ketika kita memindahkannya, penggaris itu tetap sama bentuknya. Coba teman-teman bisa melihatnya di layar kacanya. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada benda yang berwujud cair. Nah, teman-teman, apakah teman-teman masih ingat apakah benda yang berwujud cair itu? Nah, apa saja sih benda-benda yang berwujud cair yang ada di sekitar rumah teman-teman? Nah, benda cair ini berbeda dengan benda padat. Nah, benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, yang mempunyai sifat mengalir dan basah. Bentuk benda cair juga menyerupai wadahnya. Di sini ada contoh dari benda cair. Coba teman-teman perhatikan. Gambar apa itu ya? Betul, ada gambar susu. Nah, susu ini merupakan contoh benda cair, teman-teman. Coba kita pindahkan susu ini ke dalam satu wadah. Ke dalam satu wadah air atau kita biasa menyebutnya teko. Nah, ketika kita memindahkan susu ini ke dalam satu teko ini yang ada di layar teman-teman, nah apakah susu ini mengikuti wadahnya? Betul, susu itu mengikuti wadahnya. Coba kita pindahkan lagi si susunya ke dalam wadah lainnya, ke dalam wadah gelas. Coba kita perhatikan. Apakah susunya mengikuti wadahnya? Mengikuti wadah gelas tersebut? Betul. Jadi, benda cair ini dia selalu menyerupai bentuk wadahnya. Nah, walaupun dipindahkan ke tempat lain atau ke wadah lain, benda cair ini akan selalu tetap. Dia hanya mengikuti wadahnya saja. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga ada benda gas. Nah, kita ini dapat melihat kita ini dapat melihat benda padat. Kita juga dapat melihat benda cair. Kemudian kita dapat menyentuh benda padat, kita juga dapat menyentuh benda cair. Nah, berbeda dengan benda gas ini. Benda gas ini tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, tetapi kita bisa merasakannya. Benda gas ini terdapat di segala tempat yang mengisi ruang. Nah, contohnya di sini ada contoh benda gas. Di sana ada balon. Apakah balon itu benda gas? Tidak, bukan balon benda gasnya. Nah, coba teman-teman perhatikan bentuk balonnya. Bentuk balon itu bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Nah, di dalam balon itu berisi udara. Nah, udara merupakan benda gas. Jadi contoh benda gas di sini bukan balonnya ya teman-teman, tetapi udaranya. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi di sana ada pesawat kertas. Nah, apakah pesawat kertas ini adalah contoh benda gas? Tidak. Nah, contoh benda gasnya itu adalah angin. Nah,
Pesawat kertas ini bisa terbang karena adanya angin, dan angin adalah udara yang bergerak, dan angin juga termasuk ke dalam benda gas. Jadi contoh benda gas di sini bukan balon dan pesawat kertas, tetapi udara dan anginnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, gas ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Namun, gas ini menempati ruang. Nah, sesuatu yang menempati ruang berarti dia memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh oleh kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk volume dan bentuk benda gas ini berubah-ubah tentunya. Nah, selanjutnya Ustazah Lia akan menyampaikan informasi proyek. Nah, di sana ada dua informasinya. Yang pertama, teman-teman mengamati 10 benda yang memiliki wujud padat, cair, dan gas. Nah, kemudian yang kedua, ketika teman-teman sudah mengamati 10 benda tersebut, teman-teman boleh menuliskan benda yang sudah teman-teman amati dalam bentuk tabel di buku tulis bahasanya. Nah, bagaimana cara membuat bentuk tabelnya? Di sini Ustazah Lia mencontohkan. Di sana teman-teman membuat tabel seperti ini. Nah, di sana Ustazah Lia mencontohkan. Yang pertama ada nama bendanya susu. Nah, nanti di sana ada pilihan padat, cair, dan gas. Teman-teman boleh mencek-listnya salah satu jika itu sesuai dengan nama bendanya. Di sana ada susu. Susu itu bersifat, mohon maaf, berwujud cair. Nah, teman-teman juga jangan lupa menambahkan manfaatnya. Manfaat dari susu itu untuk diminum dan seterusnya sampai nomor 10. Silahkan teman-teman mengamatinya dan mencarinya di rumah teman-teman. Nah, kemudian kesimpulan kita tadi membahas mengenai wujud benda. Yang pertama ada benda yang berwujud padat. Nah, untuk benda padat ini bentuknya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadah atau tempatnya. Kemudian yang kedua ada benda cair. Nah, benda yang berwujud cair ini mempunyai sifat basah, bentuknya tidak tetap atau berubah, dan bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Dan yang terakhir ada wujud benda gas. Nah, benda yang berwujud gas ini tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Namun, kita dapat merasakannya, seperti contohnya udara. Kita bisa merasakan udara tersebut. Nah, benda gas ini mengisi ruang atau volume. Nah, selanjutnya ibroh atau hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Dengan mempelajari wujud benda dan fungsi atau manfaatnya ini, kita bisa lebih memahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai fungsi atau manfaatnya masing-masing bagi makhluknya. Dengan begitu, kita harus lebih bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita semua. Seperti itu, mungkin cukup sekian yang bisa Ustazah Lia sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Ustazah Lia izin menutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Pastikan tetap semangat untuk mengerjakan proyeknya ya di rumah. Ustazah Lia izin menutup kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.